Di kedalaman hutan yang lebat dan senantiasa diselimuti kabut dingin, terbentang kawasan yang jarang berani disebut namanya. Sisa bekas pura kuno yang kini tinggal tumpukan reruntuhan dan batu-batu tertimbun lumut tebal. Di sanalah tersimpan benda yang paling ditakuti sekaligus paling dihormati. Prasasti batu besar tertanam separuh di tanah. Permukaannya penuh huruf dan tanda rahasia yang tertulis berabad-abad silam. Menurut ajaran Kanda Empat, penduduk desa hanya berbisik bahwa siapapun yang membaca tulisan itu sepenuhnya tanpa persiapan dan rasa hormat akan dipanggil kembali oleh kekuatan yang dikuncinya dan tak selalu kembali seperti semula. 3 sahabat melangkah masuk. Wira yang mengerti sedikit tanda-tanda kuno dan membawa catatan warisan, Arta yang berani namun tidak paham bahaya, serta Suta yang sejak langkah pertama merasa udara di sini berat, seolah setiap napas ditelan oleh keheningan yang mengawasi. Semakin jauh masuk, alam berubah menjadi sunyi sepenuhnya. Tak ada burung, tak ada serangga, tak ada daun yang berdesir. Seolah seluruh makhluk hidup menjauh karena tahu, di sini tanah menyimpan rahasia yang tak boleh dibuka. Kabut melayang rendah, lengket dan berbau seperti tempat yang tertutup cahaya terlalu lama. Di gerbang masuk yang sudah retak dan dimakan waktu, di salah satu pilar berdampingan, terdapat batu kecil pembuka jalan. Namun tulisannya sudah tergores sebagian, seolah pernah dihapus paksa lalu kembali muncul sendiri. Saat Arta hendak menyentuhnya, tangannya tersentak mundur. Batu itu terasa seperti menyentuh daging yang baru saja berhenti bernapas. Wira membaca apa yang masih terbaca. Prasasti adalah mulut tempat ini. Jangan baca tanpa hati yang rendah, karena yang berbicara bukan hanya tulisan, melainkan hukum yang mengikat tanah, roh, dan segala yang hidup di antara keduanya. Cahaya matahari makin lemah, tak mampu menembus tajuk pohon yang saling mengunci. Bayangan-bayangan tak beraturan mulai bergerak sendiri, berlawanan arah sinar yang ada. Di tengah halaman utama, tepat di bekas bangunan suci yang paling dalam, mereka menemukannya. Prasasti utama. Tingginya melebihi manusia dewasa. Permukaannya kasar, berkilau basah meski tak turun hujan. Tertutup bercak gelap yang mengering seperti noda darah tua yang tak akan hilang. Huruf-hurufnya terukir sangat dalam, tajam dan rapi, tersusun mengikuti 4 arah dan 4 unsur sesuai ajaran Kanda Empat. Di sekelilingnya tertulis peringatan yang membuat suara Wira makin serak saat dibaca. Di sini tertulis janji dan hukuman. Kekuatan besar disimpan di bawah huruf-huruf ini untuk menjaga keseimbangan. Jika manusia datang hanya untuk tahu, untuk merampas atau mengubah, maka prasasti akan menjadi kunci yang membuka gerbang gelap. Di sini tertanam kekuatan buta kala dan makhluk penjaga seperti liak. Mereka hidup dalam setiap goresan huruf, dalam setiap keheningan di antara kalimat-kalimat. Yang melanggar akan dibaca kembali oleh batu ini sendiri, sampai tak ada lagi rahasia yang tersisa dari dirinya. Dari kelanjutan tulisan terungkap kisah kelam yang membuat darah makin dingin. Dahulu ada pemimpin yang merasa lebih tahu dan lebih berkuasa daripada hukum yang tertulis. Ia berniat mengubah sebagian isi prasasti agar sesuai keinginannya sendiri, menganggap tulisan itu sekedar kata-kata mati di atas batu. Saat pahatan pertamanya menyentuh permukaan, tanah bergetar hebat, kabut hitam turun menutupi segalanya, dan suara panjang keluar dari celah-celah huruf itu sendiri, seperti ribuan orang berbicara serentak, namun tak ada mulut yang terlihat. Sejak hari itu, kawasan tertutup rapat, dan prasasti tetap berdiri, tak berubah, namun makin hidup dalam keheningan yang menindih. Suhu turun mendadak hingga napas mereka tampak beruap tebal. Dinginnya keluar langsung dari permukaan prasasti, menyebar ke tanah dan udara. Saat Wira terus membaca baris demi baris, kabut mulai berputar mengikuti arah goresan huruf, dan dari sela-sela bayangan di sekitar batu, muncul wujud-wujud tinggi, ramping, melayang tanpa kaki, selaput kulit menempel pada tulang, mata berkilau merah samar, persis di tempat huruf-huruf terukir paling dalam. Di belakang semuanya menjulang sosok penjaga yang besar dan berat, seolah terbentuk dari bayangan yang keluar langsung dari dalam prasasti itu sendiri. Tenang namun mengerikan,
seolah batu itu sendiri yang kini berdiri tegak untuk mengawasi. Suara berat bergema dan bergetar seperti gesekan batu besar terdengar dari segala arah sekaligus, seolah setiap huruf yang dibaca kini menjawab, "Kalian telah membuka kembali apa yang tertutup lama." Ingatlah, prasasti bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan perjanjian yang masih berlaku sampai hari ini, antara manusia, alam, dan segala yang menjaga batas dunia. Tanpa penghormatan, kata-kata ini akan menjadi jeratan yang tak bisa dilepaskan. Angin berputar membawa bau tajam tanah mati dan sisa waktu yang membusuk. Di sekeliling prasasti, bayangan-bayangan kecil bergerak sangat cepat dan tak beraturan. Wujud-wujud liak yang meluncur mengikuti alur tulisan, seolah merupakan bagian dari huruf itu sendiri yang kini bergerak bebas. Nyala obor berubah menjadi biru pucat tanpa panas. Cahayanya justru membuat kegelapan di sekitar prasasti makin pekat dan menindih. Arta tak mampu bergerak sama sekali. Matanya terpaku, namun tak berani menatap terlalu lama, karena setiap huruf tampak seolah berdenyut perlahan seperti bernapas. Hanya saat Wira menghentikan bacaan dan dengan suara rendah serta tulus mengucapkan permohonan sesuai pesan terakhir ajaran Kanda 4, bahwa mereka datang hanya untuk mengenang dan menghormati, bukan untuk mengubah atau mengganggu, perlahan putaran kabut melambat, bayangan-bayangan kembali masuk ke dalam celah tulisan, dan prasasti kembali diam, namun tetap terasa penuh perhatian. Mereka mundur selangkah demi selangkah tanpa berbalik punggung sepenuhnya, menjauh dari batu besar itu hingga melewati batas gerbang tua dan keluar dari selimut kabut tebal. Kini mereka selamat, namun tak pernah bisa melupakan satu hal. Setiap huruf yang tertulis di prasasti itu bukan sekedar ukiran mati, melainkan mata yang tak pernah tidur, mulut yang tak pernah bisu, dan hukum yang masih hidup di bawah permukaan batu, menunggu siapa saja yang berani membacanya tanpa rasa hormat yang cukup.